Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas Islam dan rukun-rukunnya, dan itulah tingkatan pertama dalam agama. Sudah kita terangkan ada 3 tingkatan dari agama ini. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan berdasarkan hadis Jibril. Poin pertama, tingkatan pertama dari agama ini yaitu Islam sudah kita terangkan. Sekarang yang kedua, al-martabatus tsaniyah. Tingkatan kedua yaitu iman. Iman secara bahasa artinya tasdiq, membenarkan atau percaya. Wa ma anta bimu'minin lana. Ketika saudara-saudara Yusuf yang melemparkan Yusuf ke sebuah sumur, pulang ke rumah dengan membawa kain yang dilumuri oleh darah palsu, mengabarkan bahwa Yusuf diterkam serigala, dimakan serigala. Terus dilaporkan ke ayahnya, laporan palsu. Kata mereka, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kau tidak akan iman kepada kami, maksudnya tidak akan percaya walaupun kami benar. Iman secara bahasa artinya percaya. Adapun menurut istilah syar'i, makna imanlah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman secara syar'i artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman memiliki 70 sekian cabang. Disebut sekian karena bahasa dalam hadisnya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada bid'un. Bid'un dalam bahasa Arab adalah angka dari 3 sampai 9. Jadi bid'un wa sab'un, sab'un itu 70. Kalau dalam bahasa Arab bilangan puluhan itu diungkapkan satuannya terlebih dahulu. Kalau kita puluhannya kan 21, 26, 33 itu puluhan dulu kan. Bahasa Inggris juga puluhan dulu. 22 umpamanya 22, 23 dan seterusnya. Dalam bahasa Arab satuan dulu.
Kalau 21 disebut 1 dan 20. Wahid wa 20 apa? Ishrin. Wahid wa ishrin. Atau wahid wa ishrin. 33 salasah wa salasin. 3 dan 30. 34 arba'ah wa salasin. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada bid'un. Bid'un angka dari 3 sampai 9. Bisa 73, 74, 75 sampai 79. Makanya diartikan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Sekian aja, tidak tentu. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batu minal iman. Cabang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang terendah adalah membuang al-adha. Makna al-adha adalah ma yu'dhil marah min ahjarin wa ashwakin wa nafayat wa qawamah wa malahu ra'iha karihah. Makna al-adha adalah segala sesuatu yang mengganggu orang lewat, membuat orang yang lewat tidak nyaman, baik bahaya ataupun tidak. Seperti batu-batu, seperti duri, mungkin kalau zaman sekarang pecahan botol, seperti sampah-sampah, atau kotoran yang memiliki aroma bau. Mungkin ada kotoran kucing di jalan itu al-adha. Kalau keinjak bahaya tidak bahaya. Cuma nggak nyaman aja ya. Itu semua al-adha. Dibuang semua itu bagian dari iman, walaupun iman terendah. Tapi jangan dilihat terendahnya, serendah-rendahnya cabang iman itu masih tetap tinggi agung nilainya. Wal haya syu'batu minal iman. Dan rasa malu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Dalam hadis ini Nabi SAW memberi 3 contoh cabang iman yang mewakili 3 unsur, 3 jenis perbuatan yang dilakukan oleh 3 unsur dalam diri kita. Yaitu unsur ucapan lisan, yaitu qaulu la ilaha illallah. Unsur perbuatan, anggota badan, yaitu membuang gangguan dari jalan. Dan unsur hati, perasaan, yaitu malu. Mewakili ketiga-tiganya. Karena iman mencakup 3-tiganya. Tadi secara syar'i disebutkan iman itu amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota perbuatan. Nah, di sini ada 2 penjelasan yang berbeda tentang iman. Pertama, ongkoh iman teh rukunnya ada 6. Tapi disebutan cabangnya ada 70 sekian. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Oleh para ulama dijamak, dipadukan, dikompromikan. Bahwa iman ada 70 sekian cabang, itu cabang. Dan iman ada 6 rukun, itu rukun. Antara rukun dengan cabang 2 hal yang jauh berbeda, tapi dua-duanya menjelaskan tentang iman dari 2 aspek yang berbeda. Adapun wa arkanuhu sittatun, adapun rukun dari iman ada
Pertama, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Ini rukun pertama dan utama. Dan iman kepada Allah itu mencakup iman kepada 4 poin. Siapa imannya kepada Allah tidak mencakup 4 poin ini, maka imannya keliru, salah atau menyimpang. Satu aja di antara 4 ini tidak diimani, imannya keliru. Imannya salah, imannya menyimpang, imannya parsial, imannya palsu, mudah goyah. Apa sajakah keempat cakupan iman kepada Allah ini? Kita sebut dulu semuanya 4-4-nya. Pertama, al-imanu biwujudillah, iman kepada keberadaan Allah. Bahwa Allah itu ada. Wujud di sini jangan diterjemahkan aslinya. Iman kepada wujud Allah, keliru. Wujud di sini maksudnya ada. Jangan diungkapkan aslinya, sebab wujud dalam bahasa Indonesia maknanya lain. Wujud dalam bahasa Indonesia artinya bungklekan, ya enggak? Apa itu bungklekan? Terlihat nyata, tuh berwujud. Mana berwujud apa? Kelihatan, kan gitunya. Wujud asli dalam bahasa Arab artinya ada. Tapi kalau sudah disebutkan dalam bahasa Indonesia, wujud artinya tadi bungklekan, nampak, kelihatan. Maka al-imanu biwujudillah, iman kepada wujud Allah, wajib kita terjemahkan iman kepada keberadaan Allah. Bahwa Allah itu ada walaupun tidak bungklekan, tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Jadi wajib kita meyakini Allah itu ada. Ini yang pertama. Kedua, iman kepada rububiyah Allah. Nanti akan diterangkan apa maknanya. Ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Dan poin terakhir keempat, iman kepada asma dan sifat Allah. Seseorang baru memiliki iman yang benar kepada Allah kalau dia beriman kepada 4 poin ini. Iman bahwa Allah itu ada, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma dan sifat Allah. Nanti rincian dari keempat ini akan kita terangkan. Kita mulai dari yang pertama, al-iman biwujudillah, iman kepada keberadaan Allah. Wajib kita yakini Allah ada. Mana enggak kelihatan, enggak kedengaran, enggak terjangkau oleh panca indera. Iya. Tapi kenapa kita yakini ada? Nanti ada 4 dalil, 4 bukti yang menunjukkan Allah itu ada. Berkata Syekh Al-Utsaimin, qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitrah wal aqal wasyar'u wal hissu. Yang menjadi dalil tentang keberadaan Allah adalah 4. Pertama, dalil fitrah. Kedua, dalil akal. Orang yang tidak meyakini adanya Allah, orang itu enggak berakal tuh. Tidak yakin kepada keberadaan Allah, orang itu tidak menggunakan akalnya, enggak punya akal. Akal mengharuskan kita yakin Allah itu ada. Nanti ada penjelasan. Jadi pertama dalil fitrah, kedua dalil akal, ketiga dalil syar'i, keempat dalil hissi. Naon hissi teh engke diterangkan.
Kita terangkan satu-satu. Adapun dalil fitrah bahwa Allah itu ada adalah fa inna kulla makhluqin qad futira 'alal iman bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin aw ta'limin. Dalil fitrah, seluruh makhluk diciptakan di atas keimanan kepada penciptanya tanpa harus berpikir, tanpa harus diajari. Tak ada yang memalingkan seseorang dari keyakinan fitrah ini kecuali ada yang memalingkannya. Sebagaimana sabda Rasul SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir. Semua bayi manusia ya. Kecuali lahirnya itu di atas fitrah. Maksud di atas fitrah, di atas keimanan, keyakinan terhadap penciptanya. Walaupun orang tuanya kafir, musyrik, ateis, anak lahir di atas fitrah. Itu keyakinan awal bagi setiap bayi. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia, atau memajusikan dia. Kalau anak itu sudah gede, kalau ayahnya Nasrani dibaptis. Jadi Nasrani. Kalau Yahudi diyahudikan. Kalau Majusi dimajusikan. Dipalingkan dari fitrah awal. Kenapa setiap bayi lahir dalam keadaan di atas fitrah? Karena ketika bayi masih di dalam kandungan ibu, usia 4 bulan di dalam kandungan ibu, maka Allah meniupkan ruhnya. Sebelum ruh ini ditiupkan, ruh ini dialog dengan Allah, oleh Allah ditanya, alastu bi rabbikum? Bukankah kamu mengetahui, mengakui bahwa aku Rabbmu, aku penciptamu? Si ruh ini menjawab, bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Baru ditiupkan. Setelah berikrar, meyakini, bersaksi Allah satu-satunya Rabb bagi dia, pencipta bagi dia. Setelah ditiupkan, baru si janin yang tadinya kosong dari ruh, setelah ditiupkan oleh Allah, janin itu baru uyak. Uyak itu apa? Bergerak. Mulai kan 4 bulan ada gerakan-gerakan. Ada kalau diperiksa denyut jantungnya sudah kedengaran deg 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 oleh alat. Dokter kandungan punya, bidan juga punya tuh. Nah, karena itulah maka begitu Brol lahir, bayi itu sudah tercipta di atas keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakannya. Maka tak heran apabila Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Hadapkan wajah kalian kepada agama ini secara lurus. Maksudnya agama Islam. Itulah fitrah Allah. Agama Islam inilah fitrah Allah yang seluruh manusia telah diciptakan di atas fitrah ini. Seluruh manusia. Orang tuanya kafir pun bayinya lahir di atas fitrah. Maka
Yang dimaksud lahir di atas fitrah, lahir di atas Islam. Makanya dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi menyatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Kata Abu Hurairah, "Atadruna mal fitrah?" Tahu enggak kalian apakah fitrah yang dimaksud? Al-fitratu hiyal Islam. Fitrah itu maksudnya Islam. Semua bayi lahir di atas Islam. Walaupun orang tuanya Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, bahkan ateis. Anaknya Islam. Berdasarkan hadis ini dan ayat yang kemudian dibaca oleh Abu Hurairah, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Surah Ar-Rum ayat 30. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama Islam ini secara lurus, itulah fitrah Allah. Semua manusia telah diciptakan di atas fitrah ini, di atas Islam ini. Makanya walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Makanya kalau anaknya Islam terus dikasihkan ke keluarga muslim, langsung diajari sholat, saum, ngaji dan seterusnya. Iya, tak perlu syahadat lagi. Apalagi kalau orang tuanya muslim, anaknya otomatis muslim, langsung ajari tata cara sholat, tata cara saum, tata cara ibadah. Gak perlu syahadat, gak perlu. Kenapa? Sudah Islam. Kenapa rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat? Itu mah bagi orang yang tadinya di luar Islam terus masuk Islam. Ya, bukankah setiap orang lahir di atas Islam? Iya, tapi kalau orang tuanya Yahudi, diyahudikan, murtad dia. Kalau orang tuanya Nasrani, dinasranikan, Majusi, dimajusikan, Hindu, Buddha, dihindukan, dibudakan. Kalau ateis, diajari ateisme. Murtad lagi dia. Nah, kalau sudah murtad di luar Islam mau masuk Islam lagi, syahadat. Adapun kalau sudah Islam dari lahir, nggak perlu disyahadatkan lagi. Makanya tak dijumpai riwayat para sahabat mensyahadatkan anak-anak pas balik, enggak. Nabi SAW mensyahadatkan Hasan Husain pas balik, tidak. Kenapa? Karena sudah Islam. Nah, sekarang kan bukan sekarang, sudah puluhan tahun yang lalu ada kelompok syahadatain. Memaksa orang, kamu sudah Islam belum? Kapan syahadatnya, kan gitunya. Syahadat mah dinas sholat. Oke, syahadat itu mah syahadat dinas sholat, bukan dengan niat masuk Islam. Innamal a'malu bin niat. Sah Islam lagi gitu. Harus ada 2 saksi. Mana saksi kamu? Ulang orang teh. Terus kumat tuh, ayo syahadat di hadapan saya sekarang. Nanti saya mikir dulu. Kalau kamu mikir besok umpama saya syahadat. Kalau sekarang pulang mati ketabrak beca gimana? Akhirnya oke, saya syahadat. Syahadat. Merasa Islam, pulang ke rumah ibunya kafir, bapaknya kafir, gak mau sholat di masjid, imamnya juga kafir karena belum bersyahadat. Bahaya gak? Bahaya. Kenapa? Karena keliru dalam memahami nas. Dia pakai otak. Rukun Islam pertama 2 kalimat syahadat. Kapan kita syahadat? Kan gitu. Syahadat dalam sholat beda. Itu mah bukan niat masuk Islam. Oh, kalau begitu kita belum Islam dan belum syahadat dengan niat masuk Islam. Masih terasa kafir. Bahaya. Bahaya pertama, salah dalam memahami nas syariat. Dia pakai otaknya, pakai perasaan. Tidak melihat penjelasan para ulama tentang masalah ini. Inilah yang dimaksud dengan dalil fitrah. Makna dalil fitrah adalah fitrahnya, jiwanya sejak lahir meyakini tentang siapa penciptanya, yaitu Allah.
Selama tidak ada yang memberikan doktrin yang mengeluarkan dia dari keyakinan ini, dia akan tetap di atas fitrah. Kalau ada yang mendoktrin bisa murtad. Walaupun bukan ayah dan ibunya. Ada enggak seorang anak dididik secara Islam oleh kedua orang tuanya, setelah dewasa murtad karena terpengaruh oleh lingkungan, oleh bacaan? Ada banyak. Berarti sudah keluar dia dari fitrah. Inilah dalil pertama. Dalil fitrah maknanya setiap jiwa lahir dengan membawa keyakinan Allah lah penciptanya. Kedua, dalil akal. Nah ini nih yang menyebabkan kita faham siapa yang tidak meyakini adanya Allah, orang ini nggak menggunakan akalnya, nggak punya akal dia. Nggak masuk akal kalau Allah diyakini tidak ada, nggak masuk akal. Bagaimanakah dalil akal? Disebut oleh Syekh Al-Utsaimin. Wa amma dilalatul aqli ala wujudillahi ta'ala falianna hadhil makhluqat sabiquha walahiquha labudda laha min khaliqin awjadaha idza yumkinu an yujida nafsaha bi nafsiha wa la yumkinu an tujada sadafah. Adapun dalil akal tentang keberadaan Allah adalah karena setiap makhluk pasti ada pendahulunya. Pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang mengadakannya. Kenapa? Karena tidak mungkin setiap makhluk mengadakan dirinya sendiri atau ada secara tiba-tiba. Suatu makhluk ada, suatu benda ada dengan 3 kemungkinan alasan. Alasan pertama, makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Ini nggak masuk akal. Karena apa? Karena ketika makhluk itu belum ada, dia tiada. Mikir dikit ya. Ketika dia tiada, mustahil dia sudah menjadi pencipta walaupun menciptakan dirinya sendiri. Jadi tak ada makhluk yang ada karena dia menciptakan dirinya sendiri, ya enggak? Faham apa mengerti ini teh? Sigano bingung. Ulangi. Suatu makhluk baik benda mati atau makhluk hidup tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena sebelum dia ada, dia tiada. Dan ketika dia tiada, mustahil dia sudah menjadi seorang pencipta walaupun menciptakan diri sendiri, ya. Jadi kalau suatu makhluk atau benda atau makhluk hidup ada karena menciptakan diri sendiri, mustahil nggak masuk akal. Maka opsi ini tertolak. Ini yang pertama. Kedua, maka Syekh Al-Utsaimin di sini menyatakan la yumkin an tujida nafsuha bi nafsiha li anna syai' la yakhluqu nafsahu li anna qabla wujudihi ma'dum fa kaifa yakunu khaliqa. Tidak mungkin seseorang menciptakan dirinya sendiri karena sebelum dia ada dia tiada, dan ketika dia tiada mustahil dia menjadi pencipta. Kedua, sesuatu ada, ujug-ujug tiba-tiba jeleg ada dengan sendirinya. Ini opsi kedua. Ini pun tak masuk akal. Tidak mungkin sesuatu ada secara tiba-tiba tanpa ada yang mengadakannya. Tak masuk akal. Apalagi sesuatu itu yang super besar, kompleks, komprehensif, dan teratur sempurna, nggak mungkin.
Kalau umpamanya saya mengatakan ini tisu dengan wadah natenya, tiba-tiba saja ada. Nggak ada yang bikin ujug-ujug jelek gue ayah di dia. Masuk akal? Nggak masuk. Ada yang percaya? Nggak mungkin ada yang percaya. Disengserikan, ditertawakan. Nggak masuk akal ini ujug-ujug ajab. Ini pasti ada yang bawa ke sini. Sebelum ada yang bawa, mungkin dia beli di supermarket, di warung. Nah, ketika dibeli, kenapa ada di warung? Pasti ini dari agen atau dari kontributor. Dan kontributor dari pabrik. Di pabrik dia dibikin oleh mesin, dioperasikan oleh orang, kan gitu ya. Pasti itu. Proses itu pasti ada. Dan ada yang membuatnya. Kalau dikatakan ini nggak ada yang buat dan nggak ada yang bawa ke sini ujug-ujug jelek gue tadi nama tidak ada. Ini tidak masuk akal, tidak realistis dan semua orang pasti menolak. Bayangkan alam jagat raya yang super besar, kompleks masalahnya, lengkap seluruh yang dibutuhkan oleh makhluk, terus teratur, amat sangat teratur selama entah berapa ribu atau juta tahun. Ada benda-benda besar di langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain. Itu mereka beredar, tidak diam. Dengan kecepatan tertentu semuanya beredar, entah ada berapa miliar planet katanya. Dengan kecepatan dan jarak yang tepat. Antara matahari dan bumi dua-duanya konon ya katanya bergerak. Jaraknya sekian gitu ya. Kecepatan geraknya sekian gitu ya. Itu selama jutaan tahun konstan terus. Kalau jaraknya mendekat sedikit saja bumi terbakar, semua penghuni bumi musnah. Kalau menjauh sedikit saja beku seluruh kehidupan di muka bumi gitu ya. Jadi jaraknya pas. Bergeraknya pas. Kalau nggak ada yang ngatur nggak mungkin bisa begitu. Ya. Orang saja ada yang ngatur, mesin operasional mesin di pabrik saja ada yang ngawasi, suka salah, suka rusak. Mobil, sumpamanya ada mobil ujuk-ujuk celeng-celeng jalan sering mengkol, ada lampu merah berhenti, tapi nggak ada supirnya. Bisa? Tanpa supir dia bisa jalan? Bisa, pakai remote. Ada nanti. Tetap ada yang mengendalikan. Nah, sekarang nggak pakai remote, nggak ada supir, si mobil jalan sendirinya. Ada yang nyebrang, berhenti. Setelah beres, jalan lagi. Lampu merah, berhenti. Lampu hijau, jalan lagi. Ada yang mau nabrak, cekit gitu. Tapi tidak ada supirnya. Bisa? Mustahil, nggak masuk akal. Kalau ada mobil saat jalan, pasti ada yang mengendalikan. Mungkin supirnya, atau kalau nggak ada supirnya, mungkin dikendalikan dari jarak jauh dengan semacam remote. Ya. Ini baru mobil. Apalagi alam jagat raya yang sangat luas. Jadi mustahil ini ada dengan sendirinya. Lalu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan contoh. Umpamanya kalau dikatakan kata beliau wal nadrib masalan yuwaddihu dzalik law haddatsaka syakhsun an qasrin musayyadin ahatat bihil hadaiq wa jarrat bainahal anhar wa muli'a bil firas wal usrah wa zuyyina bi anwa'iz zinah min muqawimatihi wa mukmilatihi wa qala laka inna hadzal qasr wa ma fihi min kamalin qad awjada nafsahu aw wujida hakadha sudfah biduni mujidin la barat ila inkari dzalika wa takdzibihi. Contoh, kalau ada sebuah istana besar mewah megah, ada taman-taman yang mengelilinginya,
Di taman itu ada bunga dan tumbuhan, tertata rapi. Ada air pancuran atau itu yang mengalir. Di dalamnya tertata ada ranjang-ranjang, ada furnitur yang bagus tertata rapi. Ada perhiasan, ornamen-ornamen yang menghiasinya. Lalu ada orang yang berkata, ini istana kemarin gak ada. Ujuk-ujuk jelek gue ada dengan sendirinya. Atau ini sudah ada sekian puluh tahun, tadinya mah tidak ada. Udah jelek gue, gak ada yang ngebangun, gak ada yang bikin, gak ada yang ngurus. Tiba-tiba ada dan selama puluhan tahun begini keadaannya tuh. Percaya gak? Gak percaya, ketawa kita. Gak masuk akal, gak realistis. Kalau ada istana yang megah besar pasti ada yang bikin, ada yang bangun. Dan kalau ini tertata sudah puluhan tahun pasti ada yang ngurus. Kalau nggak ada yang ngurus rumah satu umpah dibiarkan tidak dihuni, tidak diurus. Jangankan 10 tahun, sebulan 2 bulan juga sudah rusak. Ya, kotor, lembab, kemudian si cat-catnya jadi malah letek gitu tah. Terus para anak oge maroyondon, kemudian si macam-macam akhirnya rusak setahun hancur itu. Ada rumah yang kayak gitu banyak. Kalau nggak ada yang ngurus. Kalau 10 tahun masih bagus, masih bersih, masih tertata, itu pasti ada yang ngurus. Kalau ada orang yang menyatakan ini istana, ini gedung mewah, nggak ada yang bikin jelek, ada dengan sendirinya. Nggak ada yang ngurus, tapi tertata rapi, bohong, nggak masuk akal, nggak realistis, kita akan tertawa. Baru itu tuh. Bayangkan apalagi ini alam jagat raya yang dahsyat, yang besar, yang kompleks, yang komprehensif, yang rumit. Terus dikatakan jelek ada dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur, tapi berjalan kehidupan ini secara teratur, gak masuk akal. Gak realistis. Akal siapa yang percaya kepada hal tersebut? Maka kalau kita tidak percaya, tidak masuk akal, ini ada yang bikin, ini ada dengan sendirinya, nggak masuk akal. Pasti ada yang bikin. Ini aja baru yang kecil ya, si tisu dengan wadahnya. Tidak percaya, tidak yakin ini ada yang bikin, maka kita tidak berakal. Tidak masuk akal kalau ini ada dengan sendirinya. Apalagi alam jagat raya yang luas ini. Maka dengan demikian sesuatu ada, pertama mustahil dia menciptakan dirinya sendiri, kedua mustahil dia jelek ada dengan sendirinya tanpa ada yang bikin, tanpa ada yang ngurus, maka dua opsi kemungkinan tadi tertolak, maka satu-satunya opsi yang benar, masuk akal dan realistis adalah sesuatu itu ada karena ada yang menciptakannya. Setelah diciptakan lalu diatur dengan pengaturan yang sempurna. Demikian juga alam ini. Alam ini mustahil menciptakan dirinya sendiri. Alam ini mustahil ada dengan sendirinya. Alam ini ada karena ada yang mengadakannya. Setelah diadakan lalu diatur dengan pengaturan yang sempurna sampai detik ini. Siapa yang menciptakan dan mengaturnya? Dialah Allah. Jadi meyakini keberadaan Allah adalah sesuatu yang masuk akal. Inilah dalil akal. Makanya ada seorang sahabat yang ketika dia masih musyrik, dia namanya Jubair bin Mut'im. Dia mendengar Nabi SAW membacakan Al-Quran surah Tur. Ketika sampai kepada ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Apakah mereka diciptakan padahal tadinya tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kita ini ada karena ada yang menciptakan, atau kita menciptakan diri sendiri? Mikir dia, digiring tuh otaknya untuk berpikir tentang asal keberadaannya. Maka kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatir wa dzalika awwalu man qara'al iman fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang melayang mendengar ayat ini, dan itulah pertama kalinya iman menancap di dalam hatiku. Lalu dia masuk Islam. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada sebuah perdebatan antara seorang ulama, menurut satu riwayat ini Imam Abu Hanifah, dengan sekelompok ateis yang pekerjaannya nelayan. Nelayan itu kan berlabuh gitu ya, berlayar dengan kapal ke laut, tengah lautan, menjaring ikan. Lalu setelah dapat kembali ke daratan, begitu. Nah, mereka tidak meyakini adanya Allah. Apa yang terjadi? Mereka menantang Imam Abu Hanifah, yuk kita debat secara terbuka untuk membuktikan Allah itu ada atau tidak. Oleh Imam Abu Hanifah dipenuhi itu. Orang-orang ateis sudah yakin menang karena apa? Mereka tinggal nanya, buktikan Allah itu ada, mana gitu. Dan itu nggak bisa untuk dibuktikan menurut otak mereka. Oke, kapan waktunya? Hari anu jam sekian. Di mana? Di pinggir pantai. Karena ini nelayan. Sampai pada waktu yang ditentukan orang-orang sudah berkumpul mau menyaksikan perdebatan. Para nelayan yang ateis sudah sumringah saja, yakin mereka menang. Dan ternyata Imam Abu Hanifah tidak datang pada saat yang dijanjikan, terlambat. Mereka sudah bilang tuh nggak berani datang kan? Karena pasti akan kalah. Setelah terlambat sekian lama baru datang. Akhirnya, kenapa kamu terlambat? Ditanya. Apa takut? Kata Imam Abu Hanifah, bukan. Tapi aku menyaksikan sebuah kejadian aneh di hutan di pinggir pantai. Kejadian aneh gimana? Ada pohon besar-besar tiba-tiba menebang dirinya sendiri. Kemudian pohonnya itu memotong menjadi kayu-kayu dan lembaran-lembaran papan. Kemudian membentuk sendiri kapal yang besar dan bagus. Mengecat sendiri, menambal, mengecat bagian-bagian yang bocor-bocornya. Lalu memuati kapal itu dengan muatan-muatan, lalu berlayar ke tempat tujuan tanpa nakoda, tanpa yang mengendalikannya, dan sampai di tujuan. Luar biasa takjub. Orang-orang kaget, nggak mungkin. Kalian percaya? Nggak mungkin percaya. Kenapa? Mana ada pohon-pohon bertumbangan membikin kapal sendiri, dan sudah jadi kapal, muatannya jalan sendiri ke kapal. Setelah termuat, kapalnya berlayar tanpa nakoda, lalu sampai di tempat tujuan. Mustahil, nggak masuk akal, nggak realistis. Pakai nakoda aja suka salahnya, atau ada ombak itu akhirnya terhempas. Mustahil, nggak masuk akal. Nah, mulai kalau ada kapal yang bikin dirinya sendiri, ini mustahil.
Kalau ada kapal yang memuati muatannya dengan sendirinya tanpa orang, ini mustahil. Kalau ada kapal yang berlayar di tengah samudra luas yang penuh dengan gelombang tanpa nakoda, ini mustahil. Bagaimana dengan alam jagat raya yang luas ini? Kapal kecil dibanding alam jagat raya. Yang kecil aja mustahil ada dengan sendirinya, mustahil berlayar dengan sendiri tanpa nakoda dan sampai di tujuan. Apalagi alam jagat raya yang luas. Nggak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Nggak mungkin mengatur dirinya sendiri dengan pengaturan yang super sempurna. Mustahil, lebih mustahil lagi. Kalau kapal ada, pasti ada yang membuatnya. Kapal bisa berlayar, pasti ada yang mengendalikannya. Apakah mungkin alam jagat raya tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang ngatur? Akal mana yang bisa menerimanya? Maka speechless itu mereka, nggak bisa ngomong lagi. Makanya secara akal harus meyakini Allah itu ada. Keyakinan bahwa Allah tidak ada adalah keyakinan yang tidak masuk akal, tidak realistis. Sama dengan ini ada dengan sendirinya atau menciptakan diri sendiri. Nggak ada pabriknya ini, nggak ada yang bikin ini. Ini nggak masuk akal ya nggak, dan nggak realistis. Baru benda kecil, apalagi alam jagat raya. Inilah dalil akal. Akal mengharuskan meyakini Allah itu ada ya. Dialah pencipta alam jagat raya dan pengatur alam jagat raya beserta kehidupan yang ada di dalamnya. Inilah yang kedua, dalil akal. Dalil ketiga, dalil syar'i. Wa amma dilalatus syar'i ala wujudillahi ta'ala. Adapun dalil syar'i tentang keberadaan Allah Ta'ala adalah fali'annal kutub as-samawiyah kullaha tantiqu bidzalik wa ma ja'at bihi minal ahkam al-mutadamminah limasalihil khalqi dalilun ala annaha min rabbin hakimin alim bimasalihi khalqihi wa ma ja'at bihi min al-akhbar al-kauniyah allati syahida al-waqi bisidqiha dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bih. Adapun dalil syar'i adalah kutub samawi. Semua kitab-kitab samawiyah, Zabur, Taurat, Injil, dan Quran berbicara tentang semua itu bahwa Allah ada. Dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya semua demi kemaslahatan makhluk yang menjadi dalil bahwa semua kitab samawi ini berasal dari yang menciptakan manusia. Kitab-kitab samawi itu mengatur kehidupan manusia seolah-olah yang menurunkan kitab itu tahu benar tentang seluk-beluk manusia, baik fisiknya ataupun psikisnya. Oh, kalau begitu yang menurunkan kitab ini pastilah yang menciptakan manusia. Bahkan kitab ini tidak hanya berbicara tentang manusia semata-mata, tapi berbicara tentang alam jagat raya yang luas, berbicara tentang langit, bumi, matahari, bintang, bulan, pohon-pohon, gunung, lautan, kan gitu ada semuanya tuh. Oh, pasti yang menurunkan kitab ini adalah yang menciptakan alam jagat raya. Karena klop pas gitu. Oleh karena itulah
selarasnya penjelasan kitab Al-Quran dan kitab lain tentang alam jagat raya, tentang manusia, tentang hidup dan kehidupan, menunjukkan bahwa kitab ini berasal dari pencipta alam jagat raya ini. Apalagi kalau Quran. Ada ayat yang berbicara tentang proses terciptanya manusia sejak mulai nutfah sampai menjadi janin sampai menjadi orang terus lahir ke alam dunia, ada banyak. Tuh surah Al-Mu'minun mulai ayat 11 terus itu tentang penciptaan manusia. Terus berbicara tentang alam jagat raya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nar la ayatin liulil albab. Berbicara tentang langit dan bumi, berbicara tentang gunung, berbicara tentang bulan, matahari, bintang dan planet lain, berbicara tentang lautan, berbicara tentang semua. Oh, tahulah, yakinlah bahwa kitab ini berasal dari pencipta alam jagat raya ini. Inilah dalil syar'i. Syariat ini menjadi bukti bahwa syariat ini turun dari pencipta alam jagat raya. Inilah yang ketiga. Terakhir yang keempat. Dalil hissi. Apanya terjemahan dalil hissi itu? Kita terjemahkan saja dalil secara naluriyah. Insting. Naluri kita, insting kita pasti meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Ada dua alasan. Alasan pertama adalah diijabahnya doa orang-orang yang berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah, minta kepada Allah, diijabah. Menunjukkan Allah yang kita mintai dengan doa ini ada dan menjawab doa kita. Ayat, hadis, realita banyak membuktikan doa ini diijabah. Apalagi zaman baheula para nabi. Allah menyatakan dalam surah Al-Anbiya 76, wa Nuhan idnada min qabl fastajabna lah. Nuh dulu dia berdoa, kami kabulkan. Termasuk Nabi SAW. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi ketika mau perang Badar, Nabi khawatir. Pasukannya kecil 300 orang, musuhnya banyak 1000 orang. Beliau mengangkat tangan berdoa. Allahumma in tahlik hadhil asabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, kalau kelompok kecil ini musnah kalah dalam medan perang ini, engkau tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya. Akhirnya Allah mengijabah. Dikirimnya 1000 malaikat. Allah menyatakan idh tastaghithuna rabbakum. Ingat ketika kamu berdoa minta bantuan kepada Allah. Fastajaba lakum. Allah mengijabah doakum. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku mengutus 1000 malaikat yang turun berduyun-duyun. Musuh 1000, malaikat 1000. Jangankan 1000, satu malaikat juga bisa menghancurkan mereka semua. Pantas menang. Nah, sebuah hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari dari Anas bin Malik. Kata Anas, anna Arabiyan dakhala yaumal jum'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Faqala ya Rasulullah halakal mal wa ja'al iyal fad'ullaha lana. Saat itu paceklik, hujan sudah lama enggak turun. Tanah gersang, ekar mata dina gersang, tambah paceklik lama, tambah gersang. Gak ada rumput, gak ada pepohonan. Apa yang terjadi? Binatang-binatang mati. Jadi bahan makanan kurang banyak yang kelaparan. Seorang Arab Badui masuk ke masjid pada hari Jumat ketika Nabi SAW sedang khutbah. Lalu berkata, wahai Rasulullah, harta kita musnah. Maksudnya banyak yang mati, pohon-pohon tidak hidup. Kemudian binatang juga mati dan keluarga kita kelaparan.
tolong berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi farafa yadaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya. Fathar sahab athqal jibal. Beliau dalam riwayat lain menunjuk awan. Saat itu langit lenglang. Apa lenglang teh? Bersih, nggak ada awan. Bayangkan musim kemarau panjang, nggak ada awan. Tiba-tiba muncul awan. Kemudian Nabi SAW seolah-olah dengan tangannya menggiring awan itu supaya berkumpul di atas mereka. Lalu berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah hujani kami, ya Allah hujani kami, hujani kami. Apa kata Anas bin Malik, falam yanzil an mimbarihi hatta ra'aitul matar yatahadaru an lihyatihi. Tidaklah Nabi turun dari mimbarnya sehingga kami melihat air hujan bergelayutan di jenggotnya. Masih khutbah hujan sudah turun. Kehujanan iya, karena kan atapnya tidak seperti kita. Atapnya hanya ditutup dengan daun-daun kurma. Kalau hujan ya bocor lah. Jadi basah kuyup semuanya. Doanya makbul tokcer. Sasiduh metu saucapnya tak saat itu berdoa minta hujan, saat itu turun. Kejadian ini secara naluri ya, muncul keyakinan kalau gitu Allah teh ada. Tuh diminta ngasih kan gitunya. Tuh sejak saat itu hujan teureun-eureun ngecrek selama terus-terusan 1 minggu. Apa yang terjadi? Banjir. Banyak bangunan rubuh karena bangunannya hanya terdiri dari tanah liat. Ya. Sampai Jumat berikutnya, Jumatan lagi datang orang Arab Badui. Entah yang kemarin, entah yang beda lagi. Nabi sedang khutbah lalu dia berkata, ya Rasulullah tahaddamal bina wa gharaqal mal fad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, bangunan-bangunan kami runtuh tuh, ya. Terus harta kami terendam banjir. Maka berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini. Beliau mengangkat kembali tangannya kemudian berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan di sekitar kami saja, jangan pas di atas kami. Maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah kembali bersinar dengan terik. Langsung saat itu berhenti hujan dan matahari kembali menerangi alam. Saat itu, lihat, saat itu berdoa, saat itu diijabah, dikabul. Oh kalau gitu Allah teh ada. Buktinya dimintai melalui doa ngasih, berarti ada. Kalau nggak ada mah nggak akan dikasih, nggak akan diijabah. Dan peristiwa diijabahnya doa banyak tersaksikan oleh manusia. Nah secara naluri ya, secara insting melahirkan keyakinan oh Allah teh ada. Kalau begitu mah ya, inilah yang disebut dalil hissi. Ini pertama. Kedua, mukjizat para nabi. Ya mukjizatnya aneh-aneh, nggak masuk akal. Dan para nabi banyak yang memiliki mukjizat yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterangkan. Dan mukjizat terbesar dari Nabi SAW apa? Tentu saja Al-Quran. Ada lagi Isra Mi'raj ya. Itu nggak bisa diterangkan oleh akal. Tak ada manusia sehebat apapun yang mampu membuat seperti Al-Quranul Karim. Karena ini semua wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah itulah yang disebut dengan dalil hissi. Maka dengan 4 dalil ini kita meyakini Allah itu pasti ada. Beriman kepada keberadaan Allah adalah bagian dari sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, ya.
Inilah empat dalil iman kepada keberadaan Allah. 3 lagi nanti kita akan bahas di masa yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya, tinggal tanya jawab. Tapi untuk bertanya juga, jawab juga habis, sebentar lagi azan. Satu yang mudah lah, yang jangan susah-susah. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan ngacung atau nulis. Kalau tidak ada, kita langsung siap-siap sholat maghrib. Alhamdulillah tidak ada. Kalau yang ada dipending untuk hari Senin yang akan datang. Cukup sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.